Perkenalkan, nama saya Agung Saputra dan saya akan memandu jalannya acara pada hari ini. Sebelum kita mulai, saya akan menyampaikan beberapa hal teknis terlebih dahulu. Susunan acara hari ini adalah pembukaan oleh moderator, presentasi dari saya sendiri, Agung Saputra, dan teman saya, Dapa Putra Pradana. Baik, kita langsung mulai saja dengan berjudul Analisis Peramalan Bisnis Tahu Bakso pada UMKM dengan metode time series. Latar belakang penelitian ini, salah satu inovasi dalam industri ini adalah produksi tahu bakso yang merupakan kombinasi antara tahu dan bakso. Perkembangan usaha tahu bakso di Indonesia tidak lepas dari tantangan dan dinamika pasar yang beragam. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menganalisis dinamika bisnis tahu bakso adalah dengan metode time series. Tujuan penelitian ini yang ke-1, menganalisis tren dan pola bisnis tahu bakso menggunakan metode time series. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi peralihan bisnis pada produksi tahu bakso. Yang ketiga, memberikan rekomendasi strategis bagi pengusaha tahu bakso dalam menghadapi dinamika pasar. Definisinya, menurut Arman Hakim Nasution, peramalan adalah proses untuk memperkirakan beberapa kebutuhan di masa datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang maupun jasa. Menurut Render dan Heiser, peramalan adalah seni dan ilmu memprediksi peristiwa-peristiwa masa depan. Menurut Subagio, forecasting adalah memperkirakan sesuatu yang akan terjadi. Jenis-jenis peramalan bisnis. Yang ke-1 adalah peramalan ekonomi. Yang kedua, peramalan teknologi. Yang ketiga, peramalan jangka panjang. Yang keempat, peramalan jangka menengah. Yang kelima, peramalan jangka pendek. Metode peramalan time series merupakan analisis deret waktu yang terdiri dari trend, cycle, dan random variation. Analisis deret waktu ini sangat tepat dipakai untuk meramalkan permintaan yang pola permintaan di masa lalunya cukup konsisten dan akurat dalam periode waktu yang lama. Adapun metode yang dapat digunakan untuk menganalisis data tersebut yaitu naive method. Yang kedua, moving average. Yang ketiga, exponential smoothing. Yang keempat, penghasulan eksponensial. Yang terakhir, trend projection atau proyeksi tren. Hasil wawancara analisis alasan buka usaha karena di daerah tersebut belum ada penjual tahu bakso pada tahun 2022. Bahan yang digunakan untuk memproduksi tahu bakso adalah tahu, daging ayam, tepung, air, merica, cabai, bawang putih, minyak. Lalu untuk peralatannya antara lain adalah kompor, gas, wadah, adonan, wajan atau kuali, saringan, sodet, sendok, dan pengaduk adonan. Analisis tren penjualan tahu bakso, metode ARIMA digunakan untuk menganalisis tren ini. Dipilih karena kemampuannya yang fleksibel dalam menangani data yang memiliki komponen tren musiman dan residual. Berdasarkan hasil analisis, memberikan hasil yang terbaik dengan nilai AIC atau Archaic Information Criterion dan BIC Bayesian Information Criterion yang paling rendah. Model ini menunjukkan bahwa terdapat tren positif
dalam penjualan tahu bakso selama periode tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dava Putra. Ada Pak. Ya gua ingat dah aja. Di sini ada hasil penjualan di hari Senin tanggal 7 bulan 10 2024 213 unit. X-nya min 7, XY-nya minus 1491. X2-nya 49. Selanjutnya Selasa 267 unit. X-nya min 5, XY-nya min 1335, X2-nya 25. Rabu ada 157 unit, minus X-nya minus 3, XY-nya 471, X2-nya 9. Kamis produksinya 233 unit, X-nya min 1, XY-nya min 233, X2-nya 1. Di hari Jumat produksinya 312 unit, X-nya 1, XY-nya 312, X2-nya 1. Sabtu memproduksi 524 unit, X-nya 3, XY-nya 1572, X2-nya 9. Yang di hari Minggu memproduksi 438 unit pieces, X-nya 5, XY-nya 2190, X2-nya 25. Nah, unitnya di total menjadi 2144. X total min 7, X total XY 544, total X2 119. Persamaan periode harian unit X sama dengan harian unit Y, unit atau harian. Y sama dengan 306,2857 tambah 4,571,429 X. Y sama dengan 306,2857 ditambah 4,571,429 atau 8 sama dengan 342,8571. Jadi perkiraan produksi tahu bakso pada berikutnya yaitu 343 pieces atau unit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dava Putra. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan analisis varian musiman. Komponen musiman adalah faktor penting dalam analisis time series karena menunjukkan pola berulang yang terjadi pada interval waktu tertentu, seperti bulanan atau tahunan. Metode dekomposisi time series digunakan untuk memisahkan data penjualan menjadi komponen tren, musiman, dan residual. Hasil dekomposisi menunjukkan bahwa komponen musiman memberikan kontribusi signifikan terhadap fluktuasi penjualan, dengan puncak penjualan yang konsisten terjadi pada bulan-bulan tertentu setiap tahun. Pemahaman ini membantu produsen dalam merencanakan produksi dan strategi pemasaran yang lebih efektif. Implikasi strategis bagi pengusaha tahu bakso.
Hasil analisis time series memberikan beberapa implikasi strategis bagi pengusaha tahu bakso. Yang pertama, perencanaan produksi. Produsen dapat menghindari kekurangan atau kelebihan stok dengan merencanakan produksi berdasarkan pola musiman dan tren penjualan. 2. Strategi pemasaran. Menyesuaikan kampanye promosi dengan periode musiman seperti Ramadan dan akhir tahun. Meningkatkan efektivitas pemasaran. 3. Inovasi produk. Menyediakan variasi produk sesuai tren dan preferensi konsumen atau mempertahankan daya saing di pasar. 4. Pengelolaan stok. Prediksi penjualan yang akurat membantu mengelola stok lebih baik, menurunkan biaya penyimpanan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Untuk kesimpulan, berdasarkan analisis time series terhadap penjualan tahu bakso dari tahun 2022 ditemukan bahwa terdapat peningkatan signifikan dalam permintaan produk ini. Metode ARIMA yang digunakan menunjukkan bahwa model ARIMA memberikan hasil terbaik dalam menganalisis data penjualan dengan nilai AIC dan BIC yang paling rendah. Hasil analisis ini mengungkapkan adanya tren positif dalam penjualan tahu bakso dengan prediksi yang menunjukkan bahwa penjualan akan terus meningkat di masa depan. Pemahaman terhadap pola musiman ini memungkinkan produsen untuk merencanakan produksi dan strategi pemasaran yang lebih efektif. Prediksi penjualan masa depan menunjukkan adanya fluktuasi musiman yang tetap signifikan, memberikan panduan bagi produsen dalam mengantisipasi lonjakan permintaan dan merencanakan kapasitas produk yang sesuai. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.